Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Perkenalkan, saya Eka yang akan menemani pada episode kali ini. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, Bapak Sarani SKM MM. Assalamualaikum, salam sehat Pak Warahmatullahi Sarani. wabarakatuh. Sehat selalu. Beliau adalah seorang ASN di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tim kerja penanggulangan penyakit menular. Betul ya Pak? Betul. Ya. Baik Sobat Dinkes, pada masa musim penghujan biasanya terjadi peningkatan kelembaban, menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan bakteri dan virus penyebab dari infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa kita kenal dengan ISPA. ISPA juga menjadi salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi terutama pada kalangan anak-anak dan lansia. Mari kita kenal lebih jauh apa itu ISPA dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terkait dengan ISPA. Baik Pak Sarani, apa itu ISPA? Baik Bu Eka, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang ISPA, kita awali dulu dengan konsep anatomi dari saluran pernapasan itu sendiri. Nah, saluran pernapasan itu terdiri dari saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Ya, saluran pernapasan atas biasanya itu dimulai dari rongga hidung sampai dengan ke laring. Nah, sementara saluran pernapasan bawah itu dimulai dari varita trakea sampai ke alveolus. Nah, kesemuanya ini mau atas ataupun bawah, satu organ ataupun lebih itu bisa terkena penyakit ISPA. Nah, ISPA ini biasanya bersifat akut, itu sampai 14 hari. Makanya ISPA yang benar adalah panjangannya infeksi saluran pernapasan akut. Yang selama ini sering mengistilahkan ISPA itu seolah-olah saluran pernapasan atas. Sebetulnya ISPA itu bisa mengenai saluran pernapasan bagian bawah juga. Jadi atas juga bisa kena, bawah juga bisa kena. Satu organ ataupun lebih bisa juga terkena penyakit ISPA ini. Jadi Gitu. kalau boleh dikatakan ada infeksi saluran pernapasan bagian atas dan infeksi saluran pernapasan bagian yang sifatnya bawah. akut. Oke, siap. Baik, kemudian untuk penyebabnya sendiri apa nih Pak? Penyebabnya kalau untuk saluran atas ya 90%-nya itu hampir 90% disebabkan kena virus. Yang tersering itu biasanya rhinovirus. Nah, sementara untuk saluran pernapasan bawah 50%-nya itu biasanya disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus, Pneumococcus ya, seperti itu, atau Haemophilus influenza. Oh gitu. Ya, itu sebetulnya. Jadi ke yang atas lebih sering kena virus, yang bagian bawah lebih sering kena bakteri atau bahkan jamur pun bisa untuk di bagian bawah. Iya. Sebenarnya ISPA ini menular nggak Pak? Ya, nah ini dia. Karena disebabkan oleh virus dan bakteri, maka jelas penyakit ini sangat menular. Ya, bisa menular. Dari mana penularannya? Bisa melalui droplet saat dia batuk, ataupun saat dia berbicara. Nah, bahkan bisa juga terjadi dari benda-benda yang terkontaminasi. Misalnya ada seorang memegang sesuatu yang atau dia megang hidung dan lain sebagainya. Terus dalam kondisi dianya flu memegang suatu barang ini berpindah ke orang lain. Nah, terjadilah transmisi virus di situ. Nah, jadi artinya lebih sering sih sebetulnya penularannya itu melalui droplet-dropletnya saat batuk dan saat berbicara. Ya, dari yang sakit kepada yang sehat. Jadi menular ya Pak ya. Iya. Gejalanya sendiri Pak, apa yang umum dirasakan oleh penderita ISPA? Gejala umum yang sering dirasakan oleh penderita ISPA adalah karena ISPA ini sebetulnya banyak sekali ya Bu Eka ya. Ada common cold, ada juga rinitis gitu ya. Nah, biasanya yang sering itu diawali dengan rasa tidak enak pada tubuhnya. Terus ada lagi biasanya ada sakit kepala, ada demam, ada batuk dan pilek. Itu yang gejala-gejala yang sifatnya ringan. Ya. Nah, gejala-gejala seperti ini biasanya yang disebabkan, kalau disebabkan oleh virus,
tidak membutuhkan penanganan yang lebih intens, ya, tidak membutuhkan penanganan yang sangat gitu lah istilahnya. Nah, beda ketika disebabkan oleh bakteri, Bakteri. ya, gitu. Oke, jadi tadi dikatakan oleh Bapak ya, jadi walaupun sebenarnya kita terkena infeksi saluran pernapasan atas, itu harus langsung dilakukan tata laksana yang benar ya Pak ya, Iya. agar tidak memperburuk Ya, keadaan. nah bisa dengan apa? Ya, bisa dengan mengkonsumsi vitamin, bisa juga dengan istirahat yang cukup itu untuk mempercepat proses penyembuhannya, Iya, iya. gitu. Nah, terus kapan kalau seandainya gejala-gejala ini, kapan sih kita nih harus ke fasilitas kesehatan? Iya. Atau kapan sih kita nih harus ke dokter saat terkena ISPA? Pertama, nggak apa-apa nih Bu Eka ya, Iya. saya sebutkan semuanya. Nah, ketika suhu tubuh kita 40 atau lebih, ya, suhu tubuh kita atau suhu tubuh penderita 40 derajat Celcius atau lebih, ini yang pertama harus dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, ya, ketika kalau kepada anak-anak, misalnya kok napasnya makin cepat dari biasanya. Nah, atau muncul tarikan dinding dada ke dalam. Tarikan napas cepat itu berapa? Nah, kalau anak itu usia 0 sampai 2 bulan, dikatakan napasnya cepat apabila dalam 1 menit frekuensi napasnya itu 60 atau lebih kali per menit. Nah, kalau usia 2 bulan sampai 1 tahun, berapa dikatakan napasnya cepat? Kalau tarikan napasnya, frekuensi napasnya dalam 1 menit itu 50 atau lebih kali per menit. Nah, bagaimana kalau usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun? Kapan dikatakan dia tuh napasnya cepat? Tuh ketika frekuensi napasnya dalam 1 menit 40 atau lebih kali per menit. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori harus secepatnya dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi kalau boleh dikatakan nih, berarti infeksi saluran pernapasan bagian bawah nih berarti kondisi atau keadaan yang sudah lebih beresiko ya Pak ya? Ya, kalau infeksi saluran pernapasan akut yang bagian atas, biasanya itu terlihat biasa-biasa saja. Iya, ringan sepertinya ya. Ringan. Tapi kalau yang bawah, ini yang sering terjadi keparahan. Misalnya yang lebih sering itu terkena pneumonia. Ini yang seandainya telat menolongnya, telat menanganinya, yang menyebabkan kematian itu adalah kasus pneumonia ini. Pneumonia, sedikit saya tambahin Bu Eka ya, yang pneumonia itu apa? Dari pneumonia itu peradangan pada parenkim paru. Biasanya yang terkena itu adalah bagian alveolusnya, di mana alveolus itu adalah tempat pertukarannya oksigen. Jadi ketika kita menarik napas, yang terisi itu adalah alveolus, ya. Dan makanya si paru-paru menggelembung dan mengeluarkan itu terjadi pengempisan, itu pun terjadi pada alveolus. Ketika alveolusnya terinfeksi, di situ terisi cairan atau nanah dan lain sebagainya. Nah, proses mengembang dan mengempisnya ini yang jadi terganggu. Itu yang menyebabkan sirkulasi oksigen dalam tubuhnya tidak baik. Berarti sudah ke paru-paru ya Pak ya. Ya. Jadi Sobat Dinkes nih dimanapun berada harus selalu menjaga kesehatan paru-parunya ya, biar tidak tadi terkena infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Dan salah satunya mungkin dengan tidak merokok kali ya Pak. Ya, nah jadi ISPA ini ada penyebab utama dan ada faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya diantaranya misalnya anak yang tidak diimunisasi, gampang sekali dia terkena ISPA. Terus juga orang-orang yang sering terkena polutan, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dalam rumah misalnya ada keluarganya yang merokok, atau ada asap-asap dari masakan dan lain sebagainya, atau di luaran misalnya yang skala besar dari asap kendaraan, nah atau dari industri. Nah, dan skala ringannya tuh bisa juga dari misalnya kayak pembakaran sampah di sekeliling kita. Nah, itu yang harus kita hindari. Bakar sampah sembarangan. Ya, itu untuk mencegah terjadinya ISPA minimal di keluarga kita. Iya. Itu, Bu. Siap. Ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah ISPA, Pak? Pencegahan ISPA pertama adalah jangan lupa untuk yang memiliki anak,
yang usia imunisasi itu 0 sampai 9 bulan, ada juga yang sampai 1 tahun ya. 2 tahun. Jangan lupa lengkapin imunisasinya. Pertama. Nah, yang kedua, lakukan PHBS yang baik. PHBS yang baik. Yang ketiga, hindari asap-asap rokok, hindari asap-asap yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan ya. Nah, terus juga jangan lupa jaga kondisi tubuh kita. Iya, Agar agar selalu selalu tetap fit. Nah, betul. karena gini, ISPA terlihatnya biasa ya. Tapi sebetulnya ISPA ini juga bisa menimbulkan komplikasi Bu Eka. Iya. Komplikasinya apa? Nah, bisa juga bahkan terjadi penyakit meningitis. Bisa terjadi sepsis. Atau bahkan karena ISPA ini bisa terjadi penurunan kesadaran. Seandainya ISPA-nya ini sudah menyerang ke bagian alveolusnya, yang biasa sering terjadi penurunan kesadaran itu ketika anak balita menderita pneumonia. Gitu. Iya. Jadi kondisi tubuh itu berarti sangat berpengaruh ya Pak ya. Sangat sekali berpengaruh. Kita harus menjaga imunitas ya Pak ya. Tadi berarti salah satunya dengan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, di antaranya betul. Makan makanan bergizi ya, sayur, buah-buahan, kemudian tidak merokok. Terus juga kita harus aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit, cuci tangan pakai sabun ya. Jadi karena tadi agar kondisi tubuh kita itu daya tahan tubuhnya lebih kuat sehingga kita resiko terkena ISPA jadi lebih kecil ya Pak. Iya, betul. Baik. Kemudian tadi untuk pencegahan sendiri tadi selain itu kita juga pakai masker ya Pak. Harus. Jadi pakai masker bagi ketika kita mengalami sekecil apapun rasa-rasa ISPA itu, gitu ya, ada influenza atau pilek sedikit, jangan lupa kita gunakan masker ya untuk mencegah penularan ke orang lain ya. Gitu. Jadi Sobat Inkes kalau lagi ISPA jangan lupa pakai masker. Kemudian pada saat batuk terapkan etika batuk yang benar, tidak membuang ludah sembarangan sehingga kita tidak menularkan ISPA ke keluarga atau ke orang lain. Baik Pak Sarani, upaya apa saja sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terkait dengan ISPA? Baik Bu Eka, nah saya megang menjadi PJ ISPA ini sudah dari tahun 2023. Saya pegang program ISPA. Sebetulnya sudah banyak sekali yang kami lakukan. Yang pertama, kami sering mensosialisasikan kisaran di tahun 2022, 2023, 2024 itu 2023-2024 ya Bu ya. 2024 itu kita sering melakukan sosialisasi tentang bahaya penyakit ISPA ini. Yang pertama, yang kedua juga mensosialisasikan cara mendeteksi agar anak tidak terkena pneumonia yang lebih jauh dengan cara belajar menghitung napas anak. Ya, itu dilakukan ke kader-kader kesehatan, dilakukan juga ke warga-warga. Nah, bahkan kita sudah bekerjasama dengan waktu itu tahun kemarin itu dengan Kelurahan Pakulonan, Pakujaya sudah pernah dengan Pak Lurahnya juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga selalu melakukan OJT, on the job training terhadap petugas-petugas kesehatan, terutama PJ program ISPA, dengan mendatangkan dokter-dokter spesialis anak, anak ke puskesmas untuk melatih teman-teman pengelola program dalam tata laksana ISPA terhadap anak. Bahkan juga pernah kita mendatangkan juga dokter penyakit dalam, ya, untuk pencegahan komplikasi dari penyakit ISPA ini. Ya sudah banyak ya upaya sudah dilakukan oleh kesehatan. Jadi teman-teman di puskesmas juga sudah tahu ya tata laksana. Untuk jadi kita sudah satu suara karena gurunya tetap satu. Kita mendatangkan narasumber yang berkompeten biasanya di bidangnya. Iya, siap. Kemudian apakah ada himbauan nih khusus dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan agar untuk masyarakat nih? Baik ya Bu Eka. Jadi ISPA ini merupakan penyakit yang bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Ketika kita terkena ISPA, jangan panik. Gitu. Pertama jangan panik, tapi jangan lupa kita juga
lakukan upaya-upaya untuk pencegahannya. Misalnya seperti yang dikatakan di awal tadi, lakukan PHBS, ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ketika mau makan atau setelah selesai beraktivitas. Nah, lakukan seperti itu. Dan juga jangan lupa lengkapi anak-anak kita dengan imunisasi. Ya, seperti imunisasi BCG, campak, pentabio, dan PCV itu ya, dan lain sebagainya. Itu pokoknya itu salah satu upaya untuk menghindari kita terkena penyakit ISPA yang sifatnya berat. Ya, seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi ditegaskan kembali nih untuk Sobat Dinkes. Tadi ada banyak sekali yang disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan ISPA. Untuk pencegahannya salah satu kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tadi kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu diantaranya kita harus makan makanan bergizi, kemudian cuci tangan pakai sabun, tidak merokok, kemudian juga jaga lingkungan kita agar tetap bersih. Dan anak-anak harus diberikan imunisasi yang Imunisasi lengkap ya Pak ya. Sehingga daya tahan tubuhnya itu lebih meningkat, lebih kuat, dan resiko terkena ISPA bisa lebih kecil. Baik, menarik sekali nih materi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sarani. Oke, Bu. Banyak ilmu yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Sarani. Sama-sama, Bu Eka. Sehat-sehat selalu semuanya. Nih datang ke podcast kami. Baik Sobat Dinkes, demikian PDKT pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan Sobat Dinkes dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih ya Pak Sarani. Terima kasih, Bu Eka.